සමීපතයන් වන පොට්ටුවමන් සහ සුසේද ඔහු වසර 30ක් පුරා ශ්‍රී ලාංකීය දේශයම බිහිතියට පත් කරමින්. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok yang saya akan bahas adalah LTTE atau Liberation Tigers of Tamil Eelam, yaitu sebuah organisasi separatis bersenjata dari Sri Lanka. LTTE muncul pada tahun 1976 dan didirikan oleh Velupillai Prabhakaran dengan tujuan utama membentuk negara merdeka bernama Tamil Eelam di wilayah utara dan timur Sri Lanka. Kelompok ini lalu berkembang menjadi gerakan bersenjata paling kuat di Asia Selatan, sampai akhirnya dikalahkan pada tahun 2009. Yang pertama kali akan saya bahas di sini adalah identitas kelompok terorisme. LTTE berideologi nasionalisme Tamil dan memperjuangkan pemisahan diri dari pemerintah Sri Lanka. LTTE bukan hanya kelompok gerilya biasa. Mereka memiliki mulai dari pasukan darat, unit laut yang disebut Sea Tigers, sampai unit udara kecil yang dikenal sebagai Air Tigers. LTTE dianggap sebagai kelompok non-negara pertama yang mempopulerkan rompi bunuh diri dalam operasi terorisme modern. Unit bunuh diri mereka bernama Black Tigers. LTTE mendanai kegiatannya lewat jaringan diaspora Tamil di Eropa, Kanada, dan Australia menggunakan kombinasi yang pertama donasi sukarela, yang kedua pemerasan, dan yang terakhir yaitu bisnis ilegal. Pada puncaknya tahun 2002 sampai 2004, LTTE menguasai wilayah besar di Sri Lanka, lengkap dengan pengadilannya, polisi, administrasi sipil, pajak, bahkan sistem bank. Perang antara LTTE dan pemerintah Sri Lanka berlangsung dari 1983 sampai 2009 yang menewaskan 80.000 sampai 100.000 orang menurut berbagai estimasi. Kelompok ini akhirnya dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Sri Lanka, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa karena tindakan kekerasan ekstrim yang mereka lakukan selama konflik. Selanjutnya, saya akan membahas tipologi terorisme yang dilakukan mereka. LTTE termasuk dalam beberapa tipologi terorisme, yaitu yang pertama, terorisme separatis atau etnonasionalis, karena mereka mencoba memisahkan wilayah Tamil dari negara Sri Lanka. Yang kedua, terorisme militerisasi tinggi, karena LTTE memiliki organisasi mirip angkatan bersenjata, lengkap dengan kapal perang kecil dan pesawat. Yang ketiga, terorisme bunuh diri, di mana mereka memiliki unit khusus bernama Black Tigers. Taktik ini membuat LTTE dikenal luas karena efektivitas dan keberanian ekstrim para anggotanya. Yang keempat, terorisme politik, karena mereka menargetkan tokoh penting termasuk pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi pada tahun 1991. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah karakteristik terorisme menurut James H. Wolfe. Motivasi utama LTTE adalah rasa ketidakadilan yang dirasakan etnis Tamil, yang menilai pemerintah Sri Lanka terlalu mendominasi kelompok Sinhala. Perasaan diskriminasi itulah yang mendorong LTTE memperjuangkan negara sendiri secara radikal. Serangan LTTE ditujukan kepada militer dan polisi Sri Lanka, pejabat tinggi negara, warga sipil baik Sinhala maupun Tamil yang dianggap tidak mendukung mereka, serta berbagai infrastruktur penting seperti pelabuhan dan transportasi umum. Apa tujuan mereka melakukan ini? Tujuan mereka adalah melemahkan kontrol pemerintah, menarik perhatian internasional, dan memaksa pemerintah Sri Lanka untuk mengakui wilayah Tamil sebagai negara merdeka. Aktivitas LTTE mencakup serangan bom bunuh diri, pengeboman fasilitas publik, penyerangan terhadap pangkalan militer, penculikan, pemerasan, serta perekrutan anak-anak sebagai kombatan. Mereka juga terlibat dalam penyelundupan senjata dan mengandalkan dukungan diaspora Tamil di berbagai negara. Saya akan lanjut membahas kontrterorisme oleh negara dan komunitas internasional terhadap terorisme ini. Yang pertama, tindakan Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka melakukan operasi militer besar yang dikenal sebagai Eelam War 1-4.
Operasi ini berhasil memukul mundur LTTE dan memutus jalur suplai senjata mereka. Setelah konflik berakhir tahun 2009, pemerintah menjalankan program deradikalisasi dan reintegrasi untuk mantan anggota, termasuk memberikan pelatihan kerja dan pemulihan sosial. Lalu bagaimana peran negara lain? India melarang LTTE sejak awal tahun 1990-an dan bekerja sama dalam patroli laut untuk mencegah penyelundupan senjata. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga ikut memblokir pendanaan LTTE dengan membekukan aset serta menutup jaringan transfer dana ilegal. Lalu, apa saja peran organisasi internasional? PBB dan berbagai NGO membantu proses rekonsiliasi pasca perang, mendukung pemulihan korban, serta mengawasi hak asasi manusia selama masa transisi. Secara keseluruhan, LTTE adalah contoh kelompok teror separatis yang mampu berkembang menjadi organisasi bersenjata besar, namun tetap runtuh karena tekanan militer, politik, dan internasional. Kasus LTTE juga menunjukkan bahwa konflik etnis yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi perang panjang dan sangat mematikan.